tentang Jekon gitu. Nah, Jekon itu kalau saya lihat-lihat kayaknya dia itu memang third liner gitu ya. Kurang lebih ya dari pengamatan saya nih, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya dia emang third liner dan sepertinya banyak cuan troopers kita yang trading di sana. Pandangan Bro Andi seperti apa nih? Oke, boleh. Aku izin share screen ya, Ya, teman-temannya. ini yang ditunggu-tunggu Bro. Oke. Saya matikan komennya supaya bisa kelihatan ini ya, tarikan-tarikan garisnya. Oh iya. Oke, sip. Udah kelihatan ya, teman-teman. Nah, sebelumnya sebenarnya aku mau disclaimer dulu, takutnya nanti ada kesalahpahaman bahwa bukan berarti saham third liner itu konotasinya nggak bagus gitu ya. Cuman yang perlu Iya. kita pahami bahwa masing-masing kategori atau sektor itu punya apa ya, keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Itu yang perlu kita kuasai terlebih dahulu dan juga harus disesuaikan dengan gaya trading kita gitu ya sebenarnya. Nah, kalau tadi Bro Daniel bilang bahwa ini mungkin termasuk saham yang tergolong third liner, aku setuju. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat, di sini biasanya aku mau lihat kurang lebih itu dia bergeraknya berapa persen ya. Aku biasanya mau coba untuk pakai satu indikator di sini yang suka aku pakai juga, yaitu average true range. Jadi aku pengen lihat rata-rata pergerakannya si si Jekon ini dalam satu hari itu berapa gitu ya, range poinnya gitu, range harganya. Nah ini kita bisa pakai satu indikator bantuan sebenarnya di sini. Ini MACD-nya aku coba untuk kecilin dulu nih ya biar kelihatan jelas. Nah ini teman-teman yang di bawah adalah average true range atau ATR. Nah ini kalau misalkan kita pakai settingan 14, artinya kita ngerata-ratain pergerakan harga 14 hari terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat harga terakhirnya di sini ya. Ini kalau kelihatan 19. Jadi dalam satu hari itu rata-rata dia naik turunnya tuh 19 gitu. Sebenarnya ada yang jadi 19 poin gitu harga 19 poin, naik turunnya. 19 poin naik atau turun, pokoknya range-nya 19 gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat hari ini sekarang last price-nya itu di 190, artinya kalau setiap hari rata-ratanya itu naik turun 19, dia itu kurang lebih berapa persen? Coba teman-teman hitung. Wah, kalau dia segini 10% ya? Nah, betul banget. 10% itu tuh rata-rata, bukan sekali doang gitu ya. Jadi memang sangat fluktuatif kayak gitu sih. Nah, itu satu yang aku mau lihat tadi ya, maksudnya pengen kasih tahu bahwa salah satu ciri-cirinya itu memang third liner itu secara fluktuatif cukup tinggi sehingga sebenarnya portofolio kita juga gampang untuk naik turun gitu ya. Tapi satu hal lagi yang kita bisa lihat sebenarnya dari volume di bawah. Nah, volume di bawah kalau kita lihat, nah ini kan volume di bawah suka inkonsisten gitu ya secara transaksi volumenya. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan bahwa kadang-kadang kalau misalkan ada aja saat-saat dimana kalau di sini ya volumenya kecil, cenderung kecil, kemudian tiba-tiba bisa besar ya kondisi volumenya, kemudian ini ngecilin lagi, dan ini secara perbandingannya sangat jauh gitu ya. Secara perbandingannya sangat jauh kalau teman-teman lihat. Ketika harinya rame, sahamnya rame, tapi kalau misalnya harinya sepi, sahamnya sepi. Artinya secara likuiditas kurang liquid gitu ya, bisa dibilang kurang liquid karena suka berbeda-beda gitu ya, secara inkonsisten lah. Nah, aku mau coba bandingin dulu aja sama saham BCA misalkan, biar kelihatan perbedaannya. Nah, kalau saham BCA kan kalau kita lihat ini cukup konsisten gitu ya, volume perdagangannya kurang lebih di kisaran seperti itu. Nah, balik lagi kalau kita mau analisis saham Jekon, sebenarnya secara volume tuh bagus. Kenapa? Karena ketika dia naik, pertama kita mau bikin support resistance dulu nih. Di sini ada resistance yang cukup jelas sebenarnya ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini ada resistance yang cukup jelas. Jadi, kalau aku mau pakai tools ini, ada yang namanya cup yang cukup besar 2 kali. Ini bisa di-consider juga sebagai double bottom sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dia breakout, kemudian pullback sedikit, kemudian naik lagi, nah ini udah mulai uptrend menurut saya. Ya, di sini udah mulai uptrend. Karena dia udah berubah dari awalnya downtrend, jadi di sini downtrend. Kemudian setelah downtrend ketemu sebuah pola reversal. Ini adalah pola reversal.
yaitu double bottom ya, dan ini juga cukup lama range-nya. Kalau secara teori yang ada di area sini, range yang ada di bawah sini, itu biasanya kalau kita lihat nanti merupakan range atau area akumulasi. Jadi sometimes ada fase-fase yang perlu dilewatin dulu ketika downtrend, akan ada akumulasi lagi, baru nanti dia harganya akan naik. Nah, itu adalah kecenderungannya. Sekarang kalau kita bisa lihat kayak gitu, harganya udah mulai bergerak uptrend. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu harga sahamnya sudah membentuk yang namanya di sini high, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Sekarang lagi membuat higher low nih di sini nih, ya kan? Cuman kita nggak tahu nih, dia koreksinya sampai mana baru bisa naik lagi, kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita analisis. Apa namanya, untuk mencari misalkan kalau kita lihat di sini udah satu sahamnya uptrend, artinya ada potensi sebenarnya buat saham Jcon ini melanjutkan kenaikannya lagi. Misalkan di sini dia udah selesai koreksi, kemudian dia akan bikin higher high lagi, higher low lagi, dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini aku mau lihat, ya gitu. Kebayang ya tadi ya Bro Daniel ya? Iya. Jelas Lihat ya. Ini saya tadi mencoba mau niru gambarnya Bro Andi, gagal. Jadi saya ngeliatin yang normal aja. Yang oke. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain ya Bro Daniel ya. Iya, siap. Masuk di kolom question and answer. Siap. Nah, ini aku mau coba karena kan chart daily-nya terbatas seperti ini aja. Aku mau lihat dulu nih dari bigger picture-nya seperti apa sih kondisi Jcon ini di historical price-nya. Aku mau coba ganti dulu nih ya ke weekly time frame. Nah, di weekly time frame ini kita mau lebih lihat lagi secara gambaran besar. Kurang lebih ada support resistance-nya di mana dan lain-lain. Nah, aku coba ke monthly ya. Karena di weekly juga kurang bisa meng-cover banyak pergerakan ya. Nah, pergerakan betul. Oke. Nah, di sini itu kita bisa lihat ada area support nih sebelumnya. Di sekitar sini nih, 300-an lah, di harga sekitar 300-an. Ini ada support, bisa kelihatan. Nah, ini support, kemudian di sini juga ada 2 kali support ya, ada rejection. Kemudian di breakdown ke bawah, artinya dia berpeluang harga ini menjadi area resistance di sini gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan support become resistance di sebelah sini. Nah, artinya saya melihat bahwa next targetnya ada potensi buat ke area harga 300 ya. Tapi kan ini di time frame yang besar gitu ya. Jangan berarti sekarang harganya di 190, kok Andi bilang bisa ke 300, artinya langsung kita main asal beli aja tanpa trading plan. Jangan gitu juga ya. Karena kan kita ekstrim itu besar. ya, kayak gitu ya. Betul. Tadi kan monthly time frame teman-teman. Nah, satu candle aja udah 1 bulan gitu ya. Mungkin dia butuh berapa candlestick lagi baru nyampe atas. Jadi nggak akan langsung instan prosesnya ya. Nah, berarti sekarang balik lagi nih ke daily time frame gitu. Nah, ke daily time frame itu kalau aku lihat kan Bro Daniel juga pakai beberapa indikator ya. Kalau nggak salah Bollinger Band ya. Bollinger Band, iya, saya suka pakai Bollinger Band. Betul. Nah, Bollinger juga bisa jadi salah satu patokan sih untuk melihat sebuah harga ini udah cenderung di area atasnya atau di area yang batas atas atau di area yang tengah gitu. Nah, biasanya idealnya itu kalau secara rules ya, kalau misalkan dia retest ke garis tengah yang warna merah di situ. Iya. Nah, yang ini ya, MA20 ini ya. Betul. Nah, itu bisa dijadikan patokan sebagai area support yang dinamis gitu. Betul. Jadi kalau misalkan harganya nanti bersinggungan dengan garis tersebut, ada potensi dia rebound. Nah, untuk saat ini saya clear dulu ya sebentar teman-teman, biar lebih lebih jernih aja. Lebih jelas sih ya. Lebih jelas. Sorry, ini aku delete dulu. Nah, ini MACD-nya tarik dulu ya ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, MACD-nya aku tutup dulu ya. Nah, berarti saat ini aku mau fokus dulu aja di pergerakan di sini nih. Ini kan swing low-nya, ini swing high-nya. Sekarang lagi koreksi atau lagi retrace nih ya. Iya. Nah, kita mau lihat ini retrace-nya sampai mana, kemudian berpotensi untuk kita melakukan yang namanya buy on weakness. Kemudian kita targetin di new high-nya nanti di atas.
sebenarnya bisa pakai beberapa technical tools gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu yang jelas nih secara volume, ya kan? Ketika harganya melakukan koreksi ke bawah, volumenya terlihat mengecil gitu. Volumenya terlihat mengecil. Artinya Iya, iya, betul. price volume relationship-nya itu sehat, masih uptrend. Karena ketika Oh, harganya koreksi ke bawah atau ketika saham tersebut turun, itu buangannya atau the power of seller-nya itu nggak dominan atau nggak besar gitu. Jadi ini adalah koreksi yang sehat, atau biasanya investor-investor atau trader yang udah beli di bawah beberapa taking profit dulu nih di atas. Bukan ada tujuan untuk istilahnya buang barang, tapi taking profit dulu sebagian gitu istilahnya. oke, Kemudian oke. koreksi dulu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa pakai metode 1, Fibonacci ya. Coba kita tarik dari swing low di bawah, dari sini kita tarik ke atas. Nah, kita pakai yang namanya internal retracement. Nah, biasanya ada yang kita kenal dengan Fibonacci 61,8, artinya golden ratio nih biasanya. Di harga 61,8 ada berpotensi dia melakukan yang namanya rebound. Kenapa? Ini potensi ya, jadi nggak pasti. Maksudnya ada potensi, artinya kenapa di sini? Karena dia merupakan harmonic support gitu. Ada harmonic support di area tersebut. Gitu, biasanya pakai rasio. Nah, aku di chart ini sebenarnya kita bisa turunin dulu nih time frame-nya ke lebih kecil biar apa? Biar aku mau lihat kondisi pergerakan ketika dia naik. Ya, ketika dia naik seperti ini, dari swing low ke swing high ini, ada apa gitu? Ada kondisi yang menarik nggak untuk kita lihat? Atau ada support dan resistance yang lebih kecil nggak time frame-nya gitu? Saya coba ke 4 jam. Nah, saya juga coba ke 1 jam ya. Nah, jadi lebih detail lagi nih nanti ya, kelihatan lebih detail. Nah, teman-teman kalau dilihat, saya mau delete dulu. Nah, di sini sebenarnya ada pergerakan minornya ya. Aku delete dulu di sini. Jadi pergerakan minornya itu ketika dia naik, ini sempat koreksi dulu ke bawah, kemudian naik lagi, koreksi lagi sedikit ke bawah, kemudian baru naik ke atas. Artinya ada aktivitas jual beli di sini nih, di range harga segini nih sebenarnya. Ini cukup besar, ya kan? Oke. Nah, Iya, kelihatannya jadi di sebelah aktivitas kirinya ya. jual beli rata-rata, iya benar kelihatan loh jadinya. Jadi kita tahu ya Nah, rata-ratanya di harga segini nih, betul. kurang Jadi di lebih. sini tuh artinya mayoritas investor atau trader gitu ya, melihat bahwa di angka ini tuh ideal buat mereka melakukan aktivitas jual beli gitu. Jual beli, iya. Karena ada perlawanan gitu, walaupun uptrend sahamnya naik ke Iya, iya, atas, iya, tapi iya, ada iya, iya. perlawanan dari sisi seller gitu. Iya, Jadi ini juga oke. sebenarnya bisa dilihat sebagai area support atau resistance seperti itu. Jadi ini inline nih sebenarnya. Ini juga ada area support yang minor gitu ya di time frame yang kecil. Sehingga menurut saya akan menarik kalau kita melihat di area sini nanti gitu ya. Mungkin perdagangan besok ada candlestick reversal di sini. Jadi muncul candlestick reversal. Seperti apa sih candlestick reversal? Contohnya seperti ada nggak ya di sini? Contohnya seperti pin bar atau ada sebuah ini nih ya, kayak gini nih contohnya. Sebuah candlestick dengan buntut yang sangat panjang nih. Kayak gini nih. Ini kan buntutnya panjang banget nih ya, naik ke atas. Tapi ini nge-rejectnya ke atas. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan ada candlestick kurang lebih seperti itu secara karakternya, buntutnya panjang ke bawah, terus naik lagi ke atas, artinya ada perlawanan dari buyer lagi nih, mulai masuk lagi ke market gitu, untuk melakukan pembelian saham tersebut. Kayak gitu. Candlestick Oke. bullish reversal gitu ya. Coba kita lihat. Jadi maksudnya kakinya yang agak panjang gitu ya, berarti dia didorong naik body, maksudnya ada bodinya juga gitu ya maksudnya ya? Ada bodinya, tapi ada rejectionnya, ada rejectnya. Jadi kurang lebih Oh, kayak gini nih. Kalau saya gambarin mungkin ya, ada buntutnya nih nanti, kemudian dia ada sedikit bodinya gitu. Mungkin bisa bentuknya hammer atau bentuknya iya. bullish engulfing atau apa nanti bisa dilihat. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan kurang apal gitu ya, kurang hafal juga nanti bisa dilihat di sini, bisa
gitu. Ada Oh ya, bener. Itu ada reversal pattern ya. betul, aduh jadi masuk ke websitenya orang. Kurang lebih nih aku coba kasih lihat. Nah, kayak gini bullish pin bar nih ya yang ada di sebelah sini. Nah, kalau ini muncul artinya ada suatu informasi yang bisa kita lihat bahwa bullishnya udah mulai masuk lagi dan kita bisa mulai Oh. buy on weakness di kondisi tersebut kayak gitu. Iya, 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 iya. Bullish pin bar. Oke, oke, oke. Kayak menyerupai hammer ya berarti ya. Iya, betul, menyerupai hammer. Oke. Inilah yang Gitu. harus ditunggu nanti oleh para cuan troopers mungkin di area-area sini. Yes, Oke, area-area oke, situ. oke. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa turun lebih dalam dulu ya. Jadi kita jangan berasumsi dulu. Kalau aku sering bilang seperti ini, Heeh, kita lebih baik jangan berasumsi, tapi kita meresponi market. Artinya apa? heeh. Artinya kita tunggu dulu adanya konfirmasi, baru kita action. Iya. Jangan tanpa konfirmasi, tanpa muncul candlestick, kita udah langsung ngantri buy di sini gitu istilahnya. Itu kita Mhm. trading based on asumsi aja karena belum ada sesuatu yang jelas yang terjadi di situ. Contohnya misalkan ada bazar gitu ya di Jakarta Selatan gitu. Kita berasumsi minggu depan juga bakal ada bazar lagi nih di Heeh. Jakarta Selatan gitu. Itu kan asumsi kita. Tapi kita masih belum lihat ada marketingnya atau ada flyernya gitu atau informasinya tentang event tersebut ada atau enggak. Artinya kita berasumsi kalau misalkan kita datang tapi nggak ada yang ngonfirmasi gitu di situ ada bazar atau enggak sih atau ada event atau enggak gitu. Lebih baik kita action ketika memang udah ada infonya atau ada data jelas tentang event tersebut bakal ada Betul. gitu istilahnya. Jadi mending tunggu konfirmasi dulu gitu ya untuk ini Betul. ya, untuk kita ngambil action selanjutnya gitu ya. Jadi bagi yang belum entry mungkin wait and see dulu. Tapi kalau yang sudah entry berarti ada pilihan kan ini ya. Dia bisa misalnya dia entry-nya di level atas. Di level atas ini bagus nggak sih buat cut loss dulu gitu bro, cut loss dulu kemudian nanti masuk dari bawah, atau mungkin sebaiknya di cut loss sebagian, atau gimana nih pandangan bro Andi kalau kita ngelihat modelnya kayak gini nih. Oke, sorry. Iya. Ya, jadi balik lagi masing-masing kondisi itu berbeda-beda. Kita harus lihat dulu nih seberapa besar size yang masuk gitu ya di dalam sebuah trading plan-nya seorang trader. Jadi kita nggak bisa um, ngambil satu kesimpulan based on satu kondisi aja karena pasti beda-beda nih kondisi Betul. yang satu sama yang lain. Kita punya cash nggak saat ini, kemudian Ya. portofolio kita semuanya udah masuk atau masih ada sisa cash yang dimana kita bisa lakuin yang namanya average dengan resiko yang masih masuk dan segala macam. Jadi balik lagi sih kalau ke plan itu harus masing-masing trader yang decide gitu ya. Yang penting dari outlook yang kita sharing atau dari analisis yang kita sharing itu teman-teman bisa olah menjadi sebuah informasi, kemudian dari informasi tersebut teman-teman juga bisa create trading plan yang ideal dengan kondisi saham teman-teman saat ini seperti apa gitu. Nah, ini saya setuju banget dengan jawabannya Bro Andi. Soalnya kan kalau kita mau kasih masukan, kita kan juga kadang nggak tahu ya entry-nya di berapa, kemudian masuknya berapa porsinya, kemudian kondisi finance pribadinya kayak apa, itu kan semua ngaruh Betul. ya. Dan pada Ngaruh akhirnya banget. iya, pada akhirnya ngaruh ke psikologi daripada tradernya itu sendiri gitu atau investornya sendiri. Nah, jadi makanya ini tuh kebijakan ya, makanya kita selalu bilang disclaimer on karena ini akan jadi kebijakan dari masing-masing cuan troopers gitu ya untuk menentukan apakah mau cut loss dulu atau mau average